Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat beraktivitas sekaligus dapat menyediakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, tema kita pada kajian singkat pagi ini berkaitan dengan sifat orang munafik dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita mendengar apa itu orang munafik, ciri orang munafik. Di antaranya adalah apabila dia berkata banyaklah bohongnya, apabila dia berjanji banyaklah ingkar janjinya, apabila dia diberi amanah maka dia sering mengkhianati amanahnya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, sifat orang munafik yang pertama adalah senang dengan kemaksiatan. Kalau orang beriman Bapak Ibu, bisa saja mereka ini jatuh ke dalam kemaksiatan. Orang beriman itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Termasuk apa dia ustadz, ustazah, kiai sekalipun, kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, dia akan bisa jatuh ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri. Ini orang beriman. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu pasti atau sering melakukan kesalahan.
wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang-orang yang sering melakukan kesalahan itu adalah mau dia bertaubat. Taubat itu sering saya bicarakan, menyesali akan dosa-dosanya, akan perbuatan-perbuatannya, dan merasa berat dengan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi aslin jabalin yakhafu ayyaqa alaih. Sesungguhnya orang beriman itu melihat dosanya bagaikan dia berada di bawah gunung. Yakhafu ayyaqa alaih, dan dia merasa takut kalau gunung itu menimpanya. Jadi kalau orang beriman merasa takut akan dosanya kalau gunung itu menimpanya. Wa innal fajir yarau zunubahu kazababin waqa'a ala anfihi faqala bihi fakaza fatara. Dan orang-orang yang fajir melihat dosanya itu bagaikan lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian dia menepisnya. Sekali saja dia akan pergi. Itu bagi orang yang fajir. Sementara bagi orang munafik, dia bersukaria, senang hati, nyaman dengan dosa dan kemaksiatannya. Ini orang munafik. Senang, nyaman, bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan ini Bapak Ibu, kalau merasa senang, merasa nyaman, merasa bangga dengan dosa-dosa adalah bentuk kemaksiatan tersendiri. Artinya apa? Dia sudah berdosa, dengan bangga, dengan senang, adem baik dengan dosanya, ditambah lagi dosanya. Dengan membanggakan dosanya, merasa nyaman dengan dosanya. Jadi aturannya dosanya siko, nambah lagi siko. Hanya dengan merasa nyaman, merasa adem, bangga dengan dosa-dosanya, dengan maksiat yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu ini merasa senang dengan kebaikan yang kamu lakukan, dan apabila kamu bersedih ketika kamu melakukan kesalahan, berarti kamu masih punya iman, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada rasa menyesal terhadap perbuatan kesalahan dosa yang kita lakukan, berarti masih ada iman, masih ada harapan, ada iman. Tapi kalau kita merasa bangga dengan dosa-dosa kita, nyaman dengan dosa-dosa kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga kita merasa tidak ada apa-apanya, berarti Anda tidak ada iman. Jadi wajarlah, kata Nabi, iman kita ini kadangkala naik, kadangkala turun. Nah, ini yang kita jago Bapak Ibu. Jadi berbeda Bapak Ibu dengan orang munafik. Orang munafik ini merasa tidak apanya, dengan kebaikan-kebaikan dia lakukan,
merasa mereka ini tidak punya semacam kebanggaan lah, kebaikan yang dia lakukan. Malah mereka merasa bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan orang-orang kafir, Bapak Ibu, orang-orang munafik ini, apabila dia diajak untuk berperang di zaman Rasulullah SAW, mereka tidak mau. Malah mereka senang kalau tidak diajak. Tapi kalau mereka diajak, aduh, ayo dapat harta yang banyak, ada loka yang besar, tidak sulit untuk mendapatkannya, mereka mau. Tapi apabila dia diajak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh katanya, medannya cukup sulit, bahkan dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak sanggup. Inilah sifat-sifat orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita jangan sampai merasa senang, merasa bangga dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau kita merasa bangga, nah itulah masuk orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang munafik. Yang kedua, sifat orang munafik itu adalah benci dengan ketaatan. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, bahwa iman itu sering dikaitkan dengan amal. Amal itu merupakan bagian dari iman. Tanda imannya berbuah adanya amal. Jangan katakan kita orang beriman apabila tidak ada amal. Benar yang dikatakan Allah, wa amma man amana wa amila sholiha falahu jazaa'al husna. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, Bapak Ibu, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan ikhlas. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mencintai amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mereka akan mendapatkan dari ibadahnya ketenangan. Jadi kalau ada kita beribadah sudah berpuluh tahun tidak mendapatkan ketenangan, diperiksa dulu ibadah kita ini. Berarti ibadah kita ini, Bapak Ibu, masih ala kadarnya baik, belum bisa mendatangkan ketenangan. Kenapa, Bapak Ibu? Keadaan orang yang beriman sudah tertanam imannya di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dia telah merasakan kelezatan dalam beribadah, lemak nian beribadah itu. Dan keimanan tersebut telah berbuah. Jadi buah dari iman itu adalah beramal soleh, rajin beramal soleh, rajin berbuat amal soleh. Yang kedua, lahirnya akhlak yang mulia. Kadang-kala tidak sinkron. Beramal solehnya rajin, tetapi akhlaknya tidak mulia, tidak punya akhlak.
Ini yang terjadi sekarang ini. Atau akhlaknya mulia tapi tidak beramal soleh. Nah, juga. Mudah-mudahan dengan iman kita yang benar akan melahirkan amal soleh dan akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi contoh orang yang beriman itu lagi, ketika dia menginfakkan, dia akan memberikan infak yang terbaik. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu apabila dia menginfakkan hartanya, wala yunfikuna illa wahum karihun, kata Allah. Tidaklah dia menginfakkan hartanya kecuali mereka dalam keadaan enggan, terpaksa, ngoceh pula. Orang yang menganjurkan berbuat baik itu dioceh, dibenci. Orang yang diberi infak itu juga dibenci. Dan orang yang menyarankan untuk berinfak, sebagian rezeki yang dijalankan oleh Allah kepadanya juga dibenci. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, sifat dari orang munafik itu adalah malas melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita termasuk, mari kita perbaiki. Bagi orang yang beriman Bapak Ibu, sholat itu adalah sebagai penyejuk hati, penyenang hati. Dengan sholat mereka akan bermunajat kepada Allah. Dengan sholat dia akan bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan meminta segala hajat kebutuhannya. Wa ju'ilan qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat, kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang salaf Bapak Ibu di zaman dahulu, saking dialah mengertinya dengan apa itu sholat, kemuliaan sholat, derajat yang ditinggikan oleh Allah bagi orang yang sholat, walaupun mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, malah mereka ini dipapas oleh dua orang untuk bisa berdiri, memberdirikan dia untuk sholat. Saking mereka ini sudah mengerti, sudah memahami apa itu sholat, kemuliaan dari sholat, dan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang sholat. Jadi kalau bagi orang munafik, berputar balik fitrahnya itu sendiri. Jadi berbanding terbalik Bapak Ibu dengan orang munafik. Bagaimana dengan orang munafik? Ini ayat yang kita bacakan tadi. Wala ya'tunas shalah illa wahum kusala. Tidaklah dia mendirikan salat illa wahum kusala. Mereka malas untuk salat. Berdiri untuk salat, berangkat untuk salat baik malas. Itu ciri orang munafik. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Kalau dia dapat rezeki yang banyak, dia tidak galak mengeluarkan rezekinya itu yang banyak diberi oleh Allah itu, kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak terpaksa, tidak galak ngasih, tidak galak membagi. Nah ini ciri orang munafik. Bahkan kata Nabi, solat yang amat berat bagi orang munafik itu adalah solat isya dan solat subuh. Berat itu Pak. Apa lagi alasan kita? Kalau siang bisa saja kita ini pergi beraktivitas, mencari. Kalau sore itulah balik. Kalau malam
sudah kumpul di rumah. Apa alasan kita lagi untuk tidak sholat isya? Apalagi alasan kita untuk tidak sholat subuh. Tapi bagi orang munafik inilah yang amat berat. Sholat isya dan sholat subuh. Sholat isyanya di mana? Sholat subuhnya kelewatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara peremehan mereka terhadap sholat, yang pertama bagi orang munafik itu adalah tidak ikut sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Tak galak berjamaah. Dia tidak sholat dewek baik. Entah di mana, entah di rumah, entah di masjid mungkin barangkali lah sudah orang sholat, baru dia sholat dewek. Atau mungkin tidak sholat sama sekali. Diciri kalau kita lata masuk kepada orang munafik dalam peremehan dalam ibadah sholat, tidak ikut sholat berjamaah. Ini lanang ini bagi kita laki-laki, tak galak berjamaah. Kalau itu lado tanda-tanda. Yang kedua, tidak melaksanakan sholat kecuali mereka dengan malas, enggan melaksanakan sholat. Kalau ada ciri-ciri yang kedua nih, ayo kita berusaha rajin untuk mendirikan sholat. Kalau lah terdengar wong ngaji-ngaji, dia stop lah gawe. Masuk sore-sore Pak Ed. Awal ngaji-ngaji stop dulu. Tidak lama lagi nak azan maghrib. Ya, kalau bagi orang munafik nak azan bertubi-tubi pekak kuping dengar buat baik. Ya. Walaupun dia solat kaget, ya yang solat baik hala kadarnya baik, melepaskan kewajiban. Kemudian orang munafik itu meremehkan dalam solat. Dia kalau solat dia ria. Artinya apa? Yura'unan nas. Mereka dalam berpenampilan membanggakan dengan solatnya di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia solatnya, wah lamunya, rukuknya lamu, sujudnya lamu, pakaiannya pakaian uang lah alim nian gitu ya. Tetapi itu hanya dalam kepura-puraan. Kalau orang mau menilai sholatnya, nih bagus nian sholat bapak ini. Kalau ke dia sholat sendirian, mulai sholat patok-patok ayam, super kilat sholatnya. Nah ini ciri orang munafik. Kemudian tidak menghadirkan hati dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalam sholat pikiran kemana-mana. Padahal ingat Bapak Ibu, ketika kita sholat mulai dari takbiratul ihram kita sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah akan melakukan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih sempat kita ini dalam sholat, pikiran kita masih nak ngurus dunia ini. Ada apa yang teringat dalam sholat? Kalau memang seperti itu Bapak Ibu, mari kita sadarkan diri kita. Kau ini dalam sholat, sedang berkomunikasi dengan Allah, tersambung langsung dengan Allah. Allah memperhatikan, mendengarkan apa yang kamu lakukan. Apalagi sholat subuh ya Pak ya, kita bangun dari tidur, wang lantak lazan, itu terburu-buru, atau masih ngantuk, berat itu. Kalau bagi orang munafik amat berat nak bangun sholat subuh itu. Tapi bagi orang yang beriman, mereka sudah menjadwalkan waktunya. Jam sekian dia sudah berada di masjid, bisa melakukan beberapa amalan-amalan yang lainnya, menunggu datangnya waktu sholat subuh. Tapi bagi orang munafik amat berat itu. Apakah kita termasuk kepada golongan orang-orang munafik? Ya, amat berat.
Walaupun Bapak ya, kita ini lah banyak membangun masjid, kadang-kadang tiap kelurahan itu ada 3 masjid. Luar biasa. Semangat membangun secara fisik masjid. Tetapi secara pemakmuran masjid jauh. Ya jengok staffnya kadang sesaf tidak penuh. Apalagi saya balik ke dusun itu Pak, sholat isya itu hanya tinggal kadang diolah muazin, diolah imam, bahkan merangkap jadi makmum. Itu sedih. Ya. Apalagi subuh, alasannya kalau di dusun kami itu kan dingin, pagi itu dingin. Nak bangkit dari tempat tidur itu, apalagi ngambil air wudhu, dingin, masuk es. Kalau bagi orang yang beriman itu yang dilawan, lah biasa baik itu. Bahwa sebentar lagi kita akan tersambung dengan Allah, Allah akan mendengar ucapan kita. Tetapi bagi orang munafik amat berat. Alasannya banyak, cari-cari alasan untuk terhindar, bahkan membuat uzur untuk bisa tidak menegakkan ibadah kepada Allah. Jikalau kita malas, berarti kita termasuk orang-orang munafik. Kemudian orang munafik itu dalam meremehkan sholat sering menunda-nunda waktu sholat. Sholat subuh mungkin walaupun jam 7 masih juga laju sholat subuh. Tiap hari seperti itu. Sholat zuhurnya nak jelang asar, sholat asarnya nak jelang maghrib, sholat maghribnya nak jelang isya. Kalau yang kita takutkan Bapak Ibu, ketika waktu sholat sudah masuk, kita belum juga melaksanakan ibadah sholat, malaikat maut datang, apa kita nanti nak jawabnya? Itu baik. Kita malah mati. Pas sholat tadi, lu ngapa belum sholat? Ya belum baik. Ya jawablah seperti itu Pak Daniel. Belum baik. Apa cium-cium malaikat entang. Nah ini. Jangan galak ego, apalagi kita lah berumur lah lanjut masih juga ngulur-ngulur waktu beribadah. Ya, itu seharusnya jadi contoh bagi keluarga kita. Nah, ini padek nenek aku nih, itu nih jadi contoh. Tapi kalau neneknya sholat ida, gawe ndak benar, mana ndak dicontoh oleh generasinya. Untuk itu mari kita cari penyebab kenapa orang-orang munafik itu enggan, ya, banyak enggannya dalam melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, penyebabnya mereka ini ya mengulur-ulur waktu, malas berdiri untuk beribadah. Ternyata yang pertama, kenapa? Sudah tenggelam dengan maksiat yang dia kerjakan. Tenggelam dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Kalau dosa nilai banyak Bapak Ibu, inilah sebagai faktor penghalang kita ini mengingat Allah. Yang waktu pas kita ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kadang-kadang bukan langsung refleks mengingat Allah, lain yang dibaca, ya. Karena banyaknya dosa tadi, hati sudah tertutup, ya. Pikiran kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Inilah faktor sebagai penghalang kita ini mengingat Allah, apalagi mendirikan sholat. Kenapa kamu tidak sholat itu? Banyak alasannya. Banyak ya. Aku ini wong kotor, banyak dosa. Banyak alasan.
Yang kedua, penyebab mereka ini enggan malas melaksanakan ibadah sholat, sibuk dengan urusan dunia, cari hidup. Kepala lah jadi kaki, kaki lah jadi kepala. Siang malam cari, ya, tenggelam dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Dia tidak sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah kecuali hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kenapa kita ini kurang perhatian terhadap sholat? Karena pendidikan yang buruk. Di rumah tidak diajar, tidak diingatkan, weh nak sholat. Di lingkungan masyarakat juga tidak mendukung. Kalau zaman-zaman dahulu Bapak Ibu, uang waktu kalau sudah jam 6 sore itu tidak katik lagi berkeliaran kemana-mana. Di mana uang tuh? Setidak-tidaknya di rumah, lah di masjid, ngajari anak. Karena didikan yang buruk. Di sekolah juga begitu. Ada tidak di sekolahnya itu musola? Ada tidak di sana itu mendirikan sholat berjamaah, sholat zuhur, dan sholat duhanya? Dijawab tidak. Cocoklah itu. Di rumah orang tuanya seberoyotan cak itu pula. Nah ini karena pendidikan yang buruk terhadap generasi kita. Kenapa? Tidak memperhatikan sholat. Jadi tidak sholat biasa-biasa baik, tenang-tenang saja. Kemudian mungkin barangkali kenapa ini mereka sering lewat sholatnya tadi, masuk sholat subuhnya. Kenapa? Tidurlah larut malam. Malam jam 3 baru tidur. Apa? Megang HP, nak sudah-sudah. Oh. Sampai larut malam megang HP itu, tidak lepas HP. Kadang-kadang HP nonton gitu, termasuk TV. Ini yang membuat kita ini, kenapa kamu sholat subuh terlewat? Karena begadang malam, jago malam. Kalau memang jago malam keamanan tidak apa-apa ya tak? Ini begadang tidak tahu judulnya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, tidak mengetahui pentingnya sholat, bahaya meninggalkan sholat. Makanya orang sepele meninggalkan sholat. Sholatnya bolong-bolong gitu ya. Sholat 5 waktu sehari semalam diwajibkan, ternyata zuhur lewat, subuh jangan dibaca. Ya, asar jangan dibaca. Banyak itu Bapak Ibu saya temukan, termasuk saya juga sebagai seorang guru Bapak ya. Guru-guru itu juga begitu. Ya, sampai saya berkumpul-kumpul sampai jam 3, setengah 4. Gimana dia sholat zuhur? Tadi. Ya, padahal sudah berumur itu. Masya Allah. Seharusnya kejauhan kalau guru itu yang digugu, yang ditiru oleh siswanya. Kalau gurunya tidak sholat, jangan disalahkan siswa. Terakhir Bapak Ibu, sifat orang munafik itu mereka selalu mengajak kepada hal yang buruk dan melarang orang berbuat kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik, mereka melarangnya, bahkan menyakitinya, menyalahinya, menzoliminya, menyakitinya. Sekarang sudah banyak Pak. Kalau ada orang menjalankan ajaran agama ini dengan baik, oh ini radikal ini. Radikal ini yang dalam beragama. Bahkan sampai menganggap orang ini sudah radikal, dianggap orang teroris. Terbalik zaman ini. Orang mengerjakan kebaikan dianggap itu buruk. Orang mengerjakan kemungkaran itu dianggap baik. Ini luar biasa. Ini orang-orang munafik. Malah membackingi, malah bersekongkol bagaimana orang berbuat baik ini jangan berbuat baik. Tetapi bagaimana orang berbuat kemungkaran, kejahatan itu mereka bersama-sama untuk menyokongnya, malah menjadi backingnya. Ini yang terjadi di zaman ini. Lah terasa bagi kita. Orang berbuat baik itu disingkirkan. Orang baik tidak diajak. Tetapi orang jahat, karena dia jahat, supaya dia bisa berbuat jahat lebih luas dan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu
kita tidak termasuk orang-orang apa yang saya sampaikan tadi. Sifat orang munafik itu yang pertama, senang berbuat kemaksiatan. Yang kedua, benci dengan ketaatan. Yang ketiga, dia malas melakukan ketaatan. Yang keempat, dia melarang orang berbuat kebaikan dan menyuruh orang berbuat kemungkaran dan berbuat dosa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berselindunglah kepada Allah, tidak jatuh tenggelam dengan kemunafikan kita. Mudah-mudahan kita menyadari, memperbaiki diri kita, jangan sampai tenggelam dengan dosa-dosa kita. Mari kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah, menyesali akan kesalahan-kesalahan kita. Ini saja mungkin barangkali sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.